Baiklah, selamat pagi Bapak dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi yang saya dapat, yaitu kabel koaksial sebagai media transmisi jaringan telekomunikasi. Yang pertama, pengertian dari kabel koaksial yaitu suatu jenis kabel yang diperuntukkan sebagai media transmisi terarah yang bertugas menyalurkan setiap informasi yang telah diubah menjadi sinyal-sinyal listrik guna kepentingan perpindahan arus data dalam dunia jaringan komputer. Kabel koaksial ini bisa juga disebut dengan BNC atau Bayonet Noir Connector. Pada gambar ini dapat dilihat bagian-bagian dari kabel koaksial itu sendiri. Yang pertama ada center conductor, yaitu inti dari kabel koaksial yang berfungsi sebagai media transmisi konduktor listriknya. Dan lapisan yang kedua yaitu dielektrik bersifat plastik, yaitu pemisah antara kabel tembaga dan lapisan metal yang melingkupinya. Yang ketiga ada lapisan metal sebagai pelindung terhadap gangguan interferensi elektromagnetik yang berasal dari sekeliling kabel. Dan yang terakhir, lapisan terluar atau outer jacket, itu pelindung dari kabel ini sendiri. Fungsi dari kabel koaksial itu sendiri adalah yang pertama, menghubungkan antara satu perangkat keras komputer dengan perangkat lainnya untuk mengalirkan data, karena kabel koaksial memiliki kecepatan yang cukup baik sebagai transmisi data, yaitu 10 sampai 100 Mbps. Yang kedua, sebagai media transmisi yang digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima untuk melakukan pertukaran data. Dan yang ketiga, sebagai pembagi sinyal frekuensi tinggi atau disebut juga sinyal broadband. Umumnya kabel koaksial digunakan pada topologi jaringan ring dan bus. Jenis-jenis kabel koaksial itu sendiri yaitu yang pertama thick koaksial kabel atau kabel koaksial tebal, dan thin koaksial kabel atau kabel koaksial tipis. Yang pertama, kabel koaksial tebal ini bisa juga disebut dengan thicknet 10/5 yang dapat membawa sinyal Ethernet. Angka 5 pada nama 10/5 ini dapat diartikan bahwa panjang segmen maksimal yang mampu diraih kabel koaksial jenis ini yaitu 500 meter. Fungsi dari kabel jenis ini yaitu dapat digunakan untuk local area network karena memiliki bandwidth yang lebar sehingga memungkinkan komunikasi broadband atau multiple channel. Kriteria dari kabel koaksial tebal ini diantara lain yaitu yang pertama, setiap ujung kabel harus diterminasi dengan terminator 50 ohm. Yang kedua, maksimal 3 segmen dengan peralatan terhubung atau attached device atau berupa populated segments. Yang ketiga, setiap segmen maksimum berisikan 100 perangkat jaringan termasuk dalam hal ini repeater. Yang keempat, maksimal jarak antara segmen adalah 4920 feet atau sekitar 1500 meter. Yang kelima, setiap segmen harus diberikan ground. Yang keenam, jarak maksimum antara tab atau pencabang dari kabel utama ke perangkat atau device yaitu 16 feet atau sekitar 5 meter. Yang ketujuh, jarak minimum antara tab ialah 8 feet atau sekitar 2,5 meter. Yang terakhir, instalasi atau pemasangan jaringan dengan kabel ini cenderung lebih rumit. Berikut bagian dari kabel koaksial yang berjenis tebal. Terdapat diameter dari kabel ini yaitu 10 mm. Dan untuk bagian lainnya sama dengan bagian yang ditunjukkan pada awal video ini. Terdapat center conductor, dielektrik, lapisan tembaga, dan outer jacketnya. Dan yang kedua, kabel koaksial yang berjenis tipis
atau Thinnet 10base2 yang dapat membawa sinyal Ethernet juga, sama dengan kabel jenis tebal juga tadi. Angka 2 pada nama 10base2 ini mengacu pada panjang untuk segmen maksimal yang mampu dicapai kabel koaksial jenis ini, yaitu 200 meter. Fungsi dari kabel jenis ini umumnya dapat ditemukan pada jaringan komputer yang ada di sekolah-sekolah. Kriteria dari kabel koaksial tipis ini diantara lain: yang pertama, memiliki diameter yang lebih kecil dari kabel koaksial Thinnet. Setiap ujung kabel diberikan terminator 50 ohm. Yang ketiga, panjang maksimal kabel ialah 1000 feet atau 185 meter per segmen. Yang keempat, setiap segmen maksimum terkoneksi sebanyak 30 perangkat jaringan atau device. Yang kelima, maksimal setidaknya ada 3 segmen terhubung satu sama lain atau populated segment. Yang keenam, setiap segmen lebih baik dilengkapi dengan satu ground. Yang ketujuh, panjang minimum antar T-konektor adalah 1,5 feet atau 0,5 meter. Yang kedelapan, maksimal panjang kabel dalam satu segmen ialah 1818 feet atau 555 meter. Dan yang terakhir, setiap segmen maksimum memiliki 30 perangkat terkoneksi. Berikut bagian dari kabel jenis tipis ini. Yang membedakannya dengan kabel yang tebal tadi adalah diameternya, di mana untuk yang tipis ini memiliki diameter 5 mm. Berikut kelebihan dari kabel koaksial. Yang pertama, kabel koaksial memiliki tingkat keunggulan yang tinggi dalam proses transmisi meskipun terbatas dari segi jangkauan. Yang kedua, penguatannya dari segi repeater tidak perlu besar seperti kabel twisted pair, STP atau UTP. Yang ketiga, harga kabel koaksial lebih terjangkau dari kabel fiber optik. Yang keempat, teknologi yang diterapkan kabel jaringan koaksial sudah sangat umum karena sudah digunakan selama puluhan tahun untuk berbagai jenis komunikasi data. Yang kelima, kabel jaringan koaksial memiliki kemampuan dalam mengantarkan sinyal listrik yang lebih besar dibandingkan dengan saluran transmisi dari kawat biasa. Yang ketujuh, kabel jaringan koaksial memiliki ketahanan arus yang semakin kecil pada frekuensi yang lebih tinggi. Yang kedelapan, kabel jaringan koaksial mampu menampung pengkabelan yang lebih panjang di antara jaringan dengan perangkat-perangkat lain dibandingkan kabel twisted pair. Kekurangan dari kabel koaksial ini, yang pertama, kabel jaringan koaksial perlu dipasang dengan teliti dan cukup rumit, terutama dalam hal mempertimbangkan ukurannya. Yang kedua, biaya pemeliharaan kabel koaksial relatif mahal sehingga butuh dana yang lebih. Yang ketiga, lebar bidang frekuensi dalam kabel jaringan koaksial hanya terbatas oleh gain yang dikehendaki, yang dibutuhkan untuk mempertahankan kualitas sinyal yang baik. Yang keempat, jangkauan transmisi kabel jaringan koaksial terbatas, sehingga dalam suatu jarak tertentu transmisi sinyal-sinyal elektromagnetik harus diangkat dengan serangkaian repeater yang terbuat dari tabung elektron pada jalur tersebut agar penyampaian komunikasi terjalin lebih baik. Dan yang terakhir, kabel jaringan koaksial sangat rentan terhadap perubahan temperatur dan suhu yang terjadi di dalam kabel sehingga berakibat putusnya hubungan. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan kata, saya minta maaf. Terima kasih.